kembali dalam sosialisasi budaya positif. Oke, hari ini kita akan membahas ada 6 pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Karena pada saat ini kita menggunakan kurikulum apa, Bapak Ibu? Merdeka. Kemudian, di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, yang kelima kreatif. Yang nomor 1 ini mengandung nilai religius ya Bapak Ibu. Kemudian, ada yang tahu maksudnya miskonsepsi itu apa? Miskonsepsi. Miskonsepsi tentang teori kontrol di sini diibaratkan seorang guru dan ini peserta didik. Miskonsepsi kira-kira apa? Pandangan apa? Lebih menjurus kemana? Hal suatu hal yang dibicarakan. Ya boleh miskonsepsinya. Semacam seperti ini. Miskonsepsi itu kayak ada kesalahpahaman, sedikit gitu kan miskonsepsi. Yang pertama adalah ilusi guru tentang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian miskonsepsinya selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari kalimat ini tuh sebenarnya banyak persepsi yang salah. Contoh misalkan, apakah benar kalau kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter? Apakah seperti benar? Enggak kan? Makanya ini disebut dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian mana ya? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya Bapak Ibu ya? Kemudian, di sini dalam disiplin positifnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Stimulus yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, ya kita kan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian stimulus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada teori kontrolnya ya setiap orang pasti memiliki gambaran berbeda, pemikiran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak? Tidak bisa. Betul. Bisa mengontrol saya. Padahal teori kontrolnya hanya kita yang bisa kontrol diri sendiri. Kemudian ada stimulus responnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Padahal bisa nggak bisa mengontrol orang lain kan? Tidak bisa. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
dua-duanya berpikir menang dan menang. Oke, sekarang. Nah, pengertian disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman maupun hadiah. Nah, di mana pendidikan tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kira-kira nih Bu, Bapak-bapak, nilai-nilai kebajikan kira-kira apa yang diketahui Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan. Ya, boleh. Misalkan contohnya apa? Disiplin dan Santun. Ya, disiplin, benar, santun. Kemudian apa lagi nilai-nilai kebajikan? Berarti nilai-nilai kebaikan. Apalagi Bapak Ibu yang tentang profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan bisa mandiri, kreatif dan sebagainya. Tanggung jawab, syukur, bisa hapus semua. Kemudian dari banyaknya itu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai yang disepakati bersama dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada cuma Bu di modul 1.4. Tapi yang saya ambil yaitu ada profil pelajar Pancasila, karena yang digunakan di sekolah pengacunya di profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita ke bab yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 1 sama 2 ini namanya motivasi X. Ada yang bisa membedain nggak intrinsik sama ekstrim dari luar? Nah, X dari luar, intrinsik dari dalam. Kira-kira nih yang saya bikin urutannya benar nggak sih? Nomor 1 itu apakah ekstrinsik atau intrinsik menurut Bapak Ibu? Intrinsik ya? Berarti 1 ini intrinsik apa ekstrinsik? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira itu motivasi dari dalam atau luar? Ayo, ini kan saya lagi dari dalam. Oke, berarti intrinsik apa ekstrinsik? In. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Menghargai imbalan. X apa in? X. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intrinsik apa ekstrinsik? Kira-kira intrinsik apa ekstrinsik? X. Berarti dari apa? Tiga. X. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum ke situ, apa bedanya hukuman konsekuensi sama restitusi? Jangan belajar dulu sama hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Kira-kira boleh? Hukuman apa? Konsekuensi apa? Gak usah panjang-panjang itu, maksudnya hukuman itu kayak gimana, konsekuensi kayak gimana, yang kita aplikasikan boleh di kelas, boleh sebagai untuk masing-masing. konsekuensi itu apa yang dia tapi mereka sudah mengalami konsekuensi apa dia tahu kalau hukuman hal yang sudah terjadi harus dihukum. Nah, restitusinya restitusi belum, berarti Pak Ahmad tadi menyampaikan pendapat hukuman sama konsekuensi. Pak Dedi mungkin hukuman
beda hukuman sama konsekuensi dulu. Kira-kira boleh di luar lingkungan sebagai guru boleh. Hukumannya mungkin hafal atau pembelajaran. Ya, kalau konsekuensi boleh. Pengingat atau selalu bersosialisasi tentang hukuman. Ya, Nah, Bu Elsa gimana Bu Elsa? Jadi bedanya apa sih? Hukuman sama konsekuensi bedanya gitu ya. Tapi langsung pengaplikasian aja saya pengambilan coba. Ya kalau misalkan hukuman kan artinya melakukan pelanggaran hukum. Tapi kalau konsekuensi gimana udah ada perjanjiannya misalkan ini kalau tidak mengerjakan ini konsekuensinya ini gitu. Tapi kalau ngerestitusi mengenai kerugian gitu. Bisa. Dari korban. Bu Alika, kira-kira ini aja hukuman sama konsekuensi dulu tadi kan waktunya siswa. Nah, kalau hukuman sama konsekuensi versi Bu Alika. Hukuman itu adalah sesuatu yang mereka terima ketika mereka melakukan Ya, nah ketika mereka melakukan kesalahan kan sebelumnya ada konsekuensi loh. Konsekuensinya itu mereka ketika mereka melakukan kesalahan mereka ada konsekuensinya. Ketika konsekuensi itu melanggar maka mereka mendapatkan hukuman. Lalu ketika mereka mendapatkan hukuman mereka harus mengganti ruginya dengan cara mereka menjadi pribadi dengan versi yang baik. Maksudnya harus berarti gimana tuh cara? Oke, ini sebenarnya nah ini sebenarnya panjang, cuma saya pakai bahasa saya aja. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman anak telat, kamu ya itu hukuman kan dia nggak kasih hukumannya itu. Nanti maksud saya. Nah itu. Nah kalau konsekuensi dia terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Misalkan konsekuensi itu telat masuk pelajaran Bu Leli, nanti kena hukuman push up. Itu tahu nggak mereka? Udah tahu kan? Nah, tapi tetap buat nggak nyaman kan mereka udah tahu nih. Telat pasti gue disuruh push up nih, jadi konsekuensi. Jadi kalau dia belum tahu apa yang dikasih hukuman, kalau konsekuensi udah tahu. Ya, kesepakatan. Nah, kemudian satu lagi restitusi adalah proses penciptaan untuk memperbaiki salah. Proses kolaborasi menggunakan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalkan
setahun itu ya misalkan keyakinan kelasnya cuma 3 nih, tapi harus dipatuhi selama 1 tahun pembelajaran seperti itu. Perjanjian sesuai dengan Perjanjian kelas. makanya keyakinannya saya juga Perjanjian iya sih. perjanjian. Perjanjian antara ini dan kedua belah pihak. Jadi kalau juga 2 Iya benar. Kalau menurut Iya. pandangan saya, kalau perjanjian ada 2 pihak, ya dalam diri soalnya. Keyakinan kelas keyakinan satu tuh Keyakinan satu kalau banyak kalau dari perjanjian. keyakinan diri sendiri, keyakinan orang keyakinan kelas. Pembahasan yang keempat, apa yang Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini tidak ada di pendidikan guru penggerak. Semua elemennya. Kebutuhan kita kan sebagai manusia. Berarti kalau kita tidak punya kebutuhan, kita bukan manusia. Berarti kan katanya bukan manusia, berarti kata Anda. Oke. Pertama kita kebutuhan apa? Kebutuhan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang Oke, yang ketiga, kebutuhannya apa? Penguasaan atau power. Penguasaan apa? Oke. Di kebiasaan atau tidak dalam hal Wah, aku bebas banget. Berwawasan. pikir biasa. Yang terakhir, kebutuhannya apa? Fun. Kesenangan atau apa? Nah, gimana dong? Ya ampun. Ya benar-benar ini. Oke, kita masuk ke yang kelima. Sebenarnya kita ada 6, tapi yang kelima sama 6 itu dibagi jadi 2 bab. Namanya restitusi. Restitusi pertama yaitu 5 posisi kontrol guru. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai membuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemberitahu. 5. Sebagai bahasannya hari ini positif ada 6. Nah, sama-sama tentang restitusi bagi 2. Nah, sebab tadi 5 posisi, sebab kedua restitusi. Oke, nah, ini saya kasih contoh ya, nanti kita tempelkan lagi. Contoh dalam 5 posisi dan pakai atribut lengkap serta para bendera. Ini kalau sebagai hormat kepada bendera selama hidup. Yang kedua, buat masalah. Berapa kali kalau memberitahu kamu saja gitu. Oke, yang ketiga sebagai ayo dong ikuti aturan sekolah membantu bapak ya. Ya sudah, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Saya memantau kamu dalam aturan sekolah. Kamu konsekuensinya setelah upacara kamu beli atributnya untuk kasih lagi. Satu lagi, manajer. Kalau posisi manajer, dia harus apa masalahmu? Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu untuk jadi manajer? Oke. Nah, selanjutnya
Padahal sebenarnya kita nggak paham, tapi kita ngebujuk anak ngulik kenapa dia semacam kayak ini ada hubungan tersebut. Kira-kira ini nomor 1. Kira-kira Bapak Ibu, validasi atau menanyakan keyakinan. Membuat validasi. Bu Elsa Kadeli, mana dulu validasi atau menanyakan keyakinan? Ada yang alas, kita pilih yang kanan. Apa? validasi. Menstabilkan identitas, kemenangan keyakinan, baru validasi. Sama berarti kalau satu nggak apa-apa. Nah, yang adalah habis menstabilkan, kedua validasi. Apa? Gini, untuk dong, kenapa itu? Terus ada cara yang untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, kayak semacam validasi ini tindakan salah loh. Kita memuji dia, itu juga pendapat ya kamu loh. Yang kedua, kira-kira kita harus tahu nih, itu salah loh. Tapi dengan pengalaman dia sendiri, dia bu, ngelakuin salah gitu loh. Kedua ini. Nah, hal ketiga, salah ketiga menanyakan ya. Menurut waktu, kalau menanyakan keyakinan itu keyakinan dari keyakinan dengan kelas apa yang telah kita sepakati, terus kamu menjadi orang seperti apa, semacam habis misalnya aja nih. Kira-kira waktu tahun baru kita kan pasti bisa
belajarnya. Nanti 1, 2, 3, 4, 5 saya beri pemain. Oke. Nah, siapa kelas lagi? Oke, ini paling gede ya. Mana ya? Yang enggak lulus jadi topik. Nggak usah Bu. Kalian harus mikir. Nanti puasa tunggu keluarga besok Saya bilang juga. Gampang aja. IPA kurang menguasai pelajaran MTK sehingga pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggabungkan pelajarannya. Pada saat guru matematika
lingkungan yang tidak mendidik. Mereka langsung menutupi semua pertanyaan. Baik, nomor 3. Yang tidak setuju karena sebelum ada pembelajaran tersebut, final itu sudah memberikan masukan atau arahan kalau tidak bisa menjawab maju kalau dari ini positifnya itu Tidak ada di situ konsekuensinya dijelaskan. dari awal pembahasannya positif, tidak ada negatif. Nah, ini mungkin senior hal itu menjadi seperti itu ya. Beda guru beda aja, juga beda, pelaku juga beda, semua siswa sama seperti itu. Bahkan ada yang digitukan dan juga yang memang yang nantinya takut tidak terbiasa dengan seperti itu. Contohnya saya jawab banyak tunjuk dia bisa jawab pasti sampai gurunya juga akan menjawab nantinya. siap. Sudah Pak? Yang terakhir, tidak setuju karena suatu apa ya untuk kenalnya lewat, tapi menurut saya tidak karena kita melihat dulu karena yang saya lihat Pak Seno ini rivalnya saat duduk itu malah
posisi Coba. Nah, oke. Posisi kontrol tadi coba. Ingat ada berapa posisi? Oh ya. 5. Oke. Nah, lima. Si guru pokoknya di note yang pertama dulu tulis nomor 1 jawabannya, nomor 2 apa? Jadi warnanya. Jadi gini, saat itu saya kecewa dengan kamu. Kira-kira dari pokok itu jawabannya apa? Membuat merasa bersalah, teman, memantau, manajer. Jadi tidak soal apa nanti kira-kira jangan dikit jawabannya. Udah. Disleksia. Tadi lupa. Berarti ini Salah. Habis itu saya kemana? coba ini Bapak. Saya sekali kamu. Kira-kira apa? Nomor 2 kamu pernah bukan melakukannya. yang tidak artinya Sudut pandangnya ini nih si manajer nih. Informasi. Berapa nih ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini apa sebenarnya? Ini boleh dimakan. Yang 15 itu harganya beda apa Mbak? Iya. Saya rasa iya. Kamu suka ini? Tapi ya kopi juga. itu segmen Susu aja ya?
apa tahu ada perubahan juga gitu. Apa jadi ada perubahan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, udah. Bu Elsa juga. Balikan ke Pak Diri. Boleh Kak. Kalau saya semuanya karena seorang guru itu bisa memposisikan kapan dia bisa menjadi pemukul, kapan bisa mereka menjadi sebuah rasa bersalah, manajer dalam pembelajaran kan kita belajar bukan karena kita harus bentuknya yang ketika dia melakukan kesalahan kita buat rasa bersalah kita mantau terus kita manajer bahwa dia kan kita kesalahan dia kita juga sebagai pemukul. Jadi untuk saya sih kontrol dulu ini bisa digunakan waktu. Jadi, sudah paham. Menurut saya sih manajer. Kenapa manajer itu tadinya memberikan bisa 5 itu bisa tergabung dengan manajer. Kenapa? Di setiap atau pembelajaran di dalam kelas kita harus bisa memilih ada waktu dan ada saatnya bagi untuk memberikan pemahaman dalam kelas. Pemahaman juga bisa diterang, bisa kalau murid tahu dengan suatu bentuk hukuman, tapi bisa dikatakan secara Baik. Terakhir, Bu Titi. Baik. Modul baik ya. Terlepas dari banyaknya kalau dari 1 hingga 4 itu semacam kayak negatif ya. Sesi gelapnya. Nah, 5 modul yang saya pelajari dari kontrol itu dipakai dalam manajemen. Karena bisa dibilang dari pendapatnya dari itu masuk manajemen nih. Oh ya, teman itu ya kita merasa dekat kan ya. Tahun lalu yang teman itu dia merasa kayak bukan murid jadi itu yang buruknya dari teman boleh tapi banyak dalam malah muncul kalau di mau oke burung ikan cendera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kita sekelas dalam pelajaran matematika. Nanti kalian semua satu kelas, Ibu sediakan spidol. Kalian tulis keyakinan yang kalian inginkan dalam 1 tahun pembelajaran matematika. Semua nanti tulis penuh di sini. Nanti kita akan ambil poin-poin yang paling banyak dipilih sama kalian. Paham ya? Oke. Ayo langsung berlima. Winda, Deswanti, Giat, ayo langsung tulis spidolnya. Jangan gede-gede ya, ini satu kelas soalnya.
Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Pertama ini kita akan memilah, mereview. Oke. Yang pertama SDK banyak, mendengarkan penjelasan, tertib, jujur dalam ujian, menyimak dengan baik, saling menghargai, berbicara dengan sopan, kebersihan, bernalar kritis. Ini Google ya. Menjaga kebersihan, pikir sesuai jadwal, tertib, menaati peraturan sekolah, sopan santun, jaga kebersihan, kelas bersih. 5S, kepanjangan 5S apa? Salam, sapa, sopan, menjaga ketertiban, bersikap jujur, saling menghargai. S5 apa nih? Ya ampun. Kebahagiaan, tertib, sopan, saling menghargai. Apa ini menyala abangku? Apa ini? Jam tidur boleh rusak. Jam terbang jangan. Oh, jangan pakai kata jangan ya. Itu istilah Bu, istilah Oke, menghargai guru. Nah, ada beberapa kalimat yang sama. Oke. Satu, yang paling banyak apa? Menjaga kebersihan. Sepakat ini ya? Ya. Ini keyakinan kelas dalam pelajaran matematika. Kalau bisa ini semua mapel. Ya, oke. 5S benar? Jangan S5, HP bukan. 5S. Apa tadi Ibu bilang? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oke. Apalagi nih yang paling urgensi dalam matematika kira-kira? Jujur. Ini jujur tuh input ya, apapun ya, jujur. Apalagi kira-kira? Ice cream deh boleh. Sampai 5 ya, kira-kira satu lagi apa? Bahagia. Bahagia. Ayo apa? Kira-kira ini dari semua kan kayaknya bahasanya ada yang sama. Apa? Bahagia. Emang saling menghargai. Yang paling ini urgent, senyum sama. Kalau senyum, salam, sapa tuh udah termasuk yang menghargai kan, kita kalau senyum udah hargai. Kayak kita tuh ngambil input aja. Apa ya? Tertib itu include semuanya. Tertib tugas, tertib ini dan sebagainya gitu ya. Boleh? Kalau senyum, salam, sapa berarti dalam hatinya bahagia apa sedih? Bahagia. Berarti include ke sini. Berarti nomor 5 adalah tertib. Oke. Nih, sebentar. Tertanda. Pihak 1, pihak 2. Terlihat tulisannya di video yang 1. Ibu Leli. Ketua kelas siapa? Raihan. Oke. Lihat ya. Oke, dari semua keyakinan yang kalian tulis di sebelah kanan, ini yang pertama menjaga kebersihan. Sepakat?
Woi, Ada orang Nggak boleh, nggak boleh. Sopan, sopan. sahabat terus ya. Ya. Terus kalau misalkan di kantor ada 3 guru, jangan nyapa satu semuanya ya. Jujur, jujur. Masih selalu itu. Ya, tugas, ulangan dan sebagainya. Ya. Ice breaking biar lebih semangat. Tertib apapun, tertib ngumpulin tugas dan sebagainya. Oke, tertib sekolah. Oke, sepakat? Ketua kelas maju dulu. Ajar. Oke, kita pegang pulpen Espino. Ntar mungkin masa depan kita ke halaman rumah. Ini spidol, kalian sepakat semua ya? Ibu dari tanda tangan. Pihak dua. Ya, tanda tangan. Kidal. Oke.